Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du. Alhamdulillah, syukrulillah. Kita masuk ke dalam syarat yang ketiga, di mana di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas sebuah hadis yang dia tidak memenuhi syarat pertama, yaitu sanadnya bersambung, kita sebutkan macam-macamnya. Kita juga sudah bahas hadis-hadis yang tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu rawinya tidak adil, atau rawinya adil, syarat kedua, maka kita sebutkan hadis rawi-rawi yang tidak adil. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam syarat yang ketiga, yaitu rawinya dhabit. Nah, maka yang akan kita bahas di sini adalah hadis-hadis yang rawinya itu tidak memenuhi standar dhabit. Baik, dhabit itu kita bagi sebelumnya menjadi tiga macam. Dhabit itu kita bagi, dhabit itu adalah orang yang memiliki dhabit. Dhabit itu kita bagi menjadi tiga macam. Pertama, ada yang tam, kemudian ada yang khafif, dan terakhir itu ada yang sayyi. Dhabit yang tam itu sebelumnya sempat kita sebutkan itu 90 sampai 100%. Ini takrib saja pendekatan. Sedangkan yang khafif itu sekitar dari 60% hingga 90%. Sedangkan sayyi itu adalah kurang dari 60%. Nah, dhabit ini, jadi orang yang rawinya tidak dhabit, atau hadis yang rawinya tidak dhabit, itu masuk ke dalam kategori yang ini, yaitu dhabitnya di bawah 60%, atau ya istilahnya adalah sayyi dhabit, atau bisa juga disebut dengan sayyi'ul hifzi, sayyi'ud dhabti, sama ya. Maksudnya adalah orang dengan hafalan yang buruk. Orang yang hafalannya buruk ini itu juga nanti bertingkat-tingkat, tidak semuanya di satu tingkat. Ada yang parah, ya. Ada yang istilahnya hafalannya itu parah banget, sampai bahkan eh, apa namanya, benarnya itu sangat sedikit sekali dari hafalan dia yang salah. Ada yang benar dia sama dengan yang salahnya, dan itu sebenarnya hitungannya banyak sekali, dan masih banyak lagi macam-macamnya. Hanya saja itu ibaroh, atau hanya saja para ulama itu tidak, apa ya, tidak memberikan memberikan batasan khusus. Oh, kalau sekian persen sampai sekian persen maka ini, sekian persen sampai sekian persen gini. Enggak, mereka juga akhirnya menggunakan pendekatan. Mereka melihat hadis-hadis dari seorang rawi dan menghitung dan menakar kira-kira dari hadis-hadis tersebut yang salah berapa, yang benar berapa, lalu mereka berikan hukum. Gitu. Nah, rawinya sendiri yang tidak dhabit ini itu juga kita akan bagi dia nanti menjadi dua macam. Rawi yang tidak dhabit itu kita bisa bagi dia menjadi dua macam. Ada rawi yang tidak dhabit ini memang dari awal atau memang terus-menerus atau di setiap waktu, ada di waktu tertentu.
Di tiap waktu, maksudnya bagaimana? Maksudnya dia memang dari sononya, dari sejak dia dilahirkan, ya Allah berikan apa? Allah tidak berikan dia rezeki memiliki tidak berikan rezeki hafalan yang kuat sehingga hafalannya lemah. Atau bisa juga dia memang orang yang tidak begitu mementingkan hadis sehingga dia banyak lalainya, banyak ihmalnya membuat hafalan hadis dia itu menjadi hafalan yang tidak kuat dan tidak teratur, tidak rapi. Maka rawi yang tidak dobit yang setiap waktu inilah yang nanti kita akan bagi dia. Ada tingkatan-tingkatannya, ada yang dia doifnya parah gitu ya karena hafalannya benar-benar sangat sedikit yang benar, ada yang lebih bagus daripada itu, ada yang lebih bagus daripada itu, ada yang sampai nanti mendekati derajat hasan, ada yang sampai mendekati derajat hasan. Oke, dan ini hadisnya secara umum kita akan sebutkan sama, yaitu kita sebut dengan doif, tapi tidak ada nama khusus. Ya doif dikarenakan hanya disebut doif dikarenakan hafalan buruk daripada rawinya. Ada yang tidak dobitnya ini di waktu tertentu saja. Di waktu tertentu berarti dia memang hafalannya kuat. Hafalannya bisa dijadikan landasan. Tetapi di beberapa waktu atau di beberapa kondisi tertentu itu hafalannya rusak. Hafalannya tidak bisa dijadikan landasan. Hafalannya melemah. Yang seperti ini itu bisa setidaknya kita bagi menjadi tiga. Ada yang dia mukhtalid kita sebutnya. Ada yang mutaghayyir dan terakhir ada yang dia eh, selain daripada keduanya. Orang yang mukhtalid ini maksudnya apa? Orang yang mukhtalid ini maksudnya adalah apa? Mukhtalid itu dia lebih kepada perubahan dari akal. Jadi orang yang ada namanya ikhtilat. Ikhtilat di sini bukan yang ada di dalam istilah pergaulan ya. Ikhtilat di sini itu lebih kepada bercampurnya akal dia. Jadi akalnya dari yang lurus dengan yang apa namanya pikiran dia dari yang lurus dengan yang tidak itu bercampur. Sehingga apa? Sehingga menghasilkan dia seperti orang gila, tetapi sebenarnya dia bukan gila, gitu. Dan itu nanti akan berpengaruh pada hafalannya. Sehingga dia yang tadinya hafal menjadi blank, gitu. Ikhtilat, yaitu bercampurnya atau bercampurnya akal, bercampurnya ingatan dia atau hafalan dia antara yang benar dengan yang tidak. Dan ikhtilat ini itu biasanya karena sebab-sebab tertentu. Misalkan ya orang dia sudah mengumpulkan buku-buku hadis, tapi tiba-tiba terbakar rumahnya. Nah, ini itu membuat orang terkadang sangat shock. Karena buku itu di zaman dulu ketika mengumpulkan nggak seperti sekarang ya. Sekarang kita beli udah ada cetakannya gitu. Enggak. Kalau dulu itu nulis sendiri, ditulis tangan gitu. Ataupun kalau beli dari orang itu harganya sangat mahal. Nah, ini ketika buku-buku tersebut yang jumlahnya banyak sekali terbakar, itu membuat orang terkadang shock. Sehingga apa? Sehingga akhirnya ingatannya dia udah stres gitu ya. Dan pada saat itulah hafalannya tercampur antara yang benar, antara yang salah, campur sehingga akhirnya dia tidak bisa membedakan mana yang merupakan hafalan dia, mana yang bukan hafalan dia. Nah, ini ikhtilat.
Orang yang meriwayatkan atau hadis daripada orang yang mukhtalid ini itu dilihat kalau sebelum ikhtilat atau jangan dulu deh nanti aja. Ini ikhtilat. Satu lagi mutaghayyir. Mutaghayyir itu adalah tagoyur. Tagoyur ini itu mirip juga. Jadi dia hafalannya kuat, tetapi kemudian melemah. Bedanya kalau tagoyur ini dia karena usia biasanya, menuanya usia. Orang yang muda itu hafalannya secara umum lebih kuat daripada orang yang sudah tua biasanya. Maka orang yang tadinya muda hafalannya kuat, ketika masuk ke masa tua, hafalan-hafalan yang terkadang bukan hafalan utama dia itu melemah. Sehingga apa? Sehingga di situ dia terkadang ada salah atau bahkan sampai rusak gitu ya hafalannya. Tapi dia bukan karena penyebab bercampurnya hafalan, bukan karena apa namanya? Bukan karena penyebab-penyebab seperti yang tadi ya, ikhtilat tadi. Enggak. Tapi dia lebih kepada usia, dimakan usia. Sebenarnya para ulama ada yang menyamakan antara tagoyur dengan ikhtilat, ada yang membedakan. Hanya saja sebenarnya maksudnya sama, yaitu hafalannya melemah di kondisi tertentu dan biasanya adalah di akhir masa hidup hingga wafat. Ada yang bukan keduanya. Bukan keduanya ini bagaimana? Itu maksudnya misalkan di waktu tertentu. Di waktu tertentu. Di waktu tertentu dia nggak ingat. Atau di kota tertentu. Di tempat. Atau di orang tertentu. Di guru, ya di orang tertentu misalkan. Ini bukan di waktu ya, lebih ke tempat dan orang. Karena kalau waktu, di tempat tertentu dan di orang tertentu. Tempat tertentu, misalkan dia pergi ke satu tempat, ke Basroh misalkan. Seperti yang terjadi di kasusnya Imam Ma'mar. Beliau dari Yaman pergi ke Basroh. Ke Basroh, dia nggak bawa buku catatan dia. Sehingga ketika di Basroh, dia diminta untuk meriwayatkan hadis, dia meriwayatkan dari hafalan. Dan di situ banyak yang rusak hafalannya. Banyak yang tidak sesuai. Karena catatan dia itu tidak hadir, sehingga dia tidak bisa memurojaah hafalan dia. Maka hadisnya bercampur lah itu antara yang benar dengan yang tidak. Atau di orang tertentu, ya, misalkan orang tertentu dia punya guru, gitu ya. Nah, dia itu belajar dengan guru tersebut itu cuma sekali gitu, cuma satu kali majelis selesai. Sehingga dan itu dibacakan banyak sekali hadis misalkan. Maka akhirnya dia tidak bisa mengingat semua itu hanya beberapa. Ada beberapa lain yang ingat tetapi tidak begitu. Tapi dia riwayatkan. Nah, inilah yang kita sebut dengan orang tertentu. Ya, rawi itu kan tentu saja punya banyak guru, bisa punya banyak guru. Nah, seorang gurunya ini yang banyak sekali tadi, itu ada yang dia memang rutin datang ke guru tersebut. Nah, itu biasanya kuat. Sedangkan ada guru yang dia cuma bertemu dengan guru tersebut sekali dua kali. Nah, itu biasanya yang nanti membuat dia dilemahkan di guru tersebut. Karena tidak begitu. Nah, inilah adalah rawi-rawi yang tidak dhabit di waktu tertentu. Semuanya sebenarnya hadisnya kita nilai sebagai hadis yang dhaif. Nah, tapi tidak secara mutlak. Dhaif di karena dia di waktu tertentu, maka dhaif di waktu dia lemah, di waktu dia lemah, berarti di waktu mukhtalid setelah dia ikhtilat, di waktu orang yang mutaghayyir setelah dia terkena taghayyur,
dan di waktu tempat tertentu atau di orang tertentu kalau di bukan keduanya. Tapi tidak doif, bisa masuk ke dalam derajat hasan atau sahih, tergantung orangnya. Tidak doif di luar waktu tersebut. Tidak doif di luar waktu tersebut. Maka orang yang mukhtalid, sebelum dia terkena ikhtilat, ya, kondisi dia bagaimana? Apakah dia kuat hafalannya atau tidak? Kalau kuat hafalannya, maka bisa masuk ke dalam derajat sahih. Begitu juga dengan orang yang mutaghayyir, sebelum terkena taghayyur, bagaimana? Begitu juga dengan orang yang meriwayatkan dari tempat tertentu atau orang tertentu. Ini adalah akhir dari pembahasan kita pada hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas juga masih di rawi tidak dhabit, tapi kalau yang sekarang kita bahas itu adalah rawinya, maka selanjutnya yang akan kita bahas adalah hadis. Ya, kita akan bahas tentang hadis dari rawi yang tidak dhabit. Jadi, apa saja sih produk hadis yang dihasilkan dari rawi-rawi yang tidak dhabit ini? Nah, nanti kita akan ketemu dengan hadis muttarib, hadis maklub, dan lain-lain. Ini kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Ustaz.